Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kisah sebelumnya, di mana budak wazir yang menyebabkan fitnah hingga terbunuhnya istri dari sang pemuda yang terancam hukuman gantung, dan setelah sultan menetapkan akan menghukum budak wazir, maka wazir menyampingkan sebuah cerita yang jauh lebih menarik dari kisah 3 buah apel dan mayat wanita di sungai Tigris, dengan imbalan pembebasan budak yang dimiliki oleh wazir, yaitu kisah tentang Nuruddin Ali dari Kairo dan Badruddin Hasan. Bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum melangkah lebih jauh, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari para penikmat kisah 1001 malam, baik yang sudah subscribe maupun yang belum. Untuk yang baru hadir di channel ini, di akhir cerita jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena setiap klik dukungan Anda akan membuat saya menjadi pria terganteng di Zimbabwe. Kita simak kisah selengkapnya. Pada suatu ketika di Mesir ada seorang sultan yang adil dan mencintai rakyatnya. Dia memiliki seorang wazir yang bijaksana dan berpengalaman, yang ahli dalam menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan. Wazir ini sudah sangat tua dan memiliki 2 orang putra yang tampan. Kakaknya bernama Syamsuddin Muhammad dan adiknya bernama Nuruddin Ali. Tetapi sang adik mengungguli kakaknya baik dari ketampanannya maupun dari kecerdasannya, sehingga namanya cukup dikenal sampai di negeri yang jauh. Setelah beberapa waktu, wazir pun meninggal. Sultan merasa sangat sedih, lalu ia memanggil kedua putra wazir dan menghadiahi mereka jubah kehormatan, lalu berkata, "Kalian jangan bersedih, karena nanti kalianlah yang akan menggantikan ayahmu menjadi wazir bersama di Mesir." Mendengar berita ini, mereka bersukacita, berterima kasih, lalu segera pamit dari hadapan sang sultan dan kembali berduka untuk ayah mereka selama sebulan penuh. Sampai pada akhirnya jabatan wazir pemerintah jatuh ke tangan mereka. Sebagaimana kinerja ayah mereka, dalam setiap keputusan mereka akan meminta waktu selama seminggu, dan setiap kali sultan melakukan perjalanan, mereka akan bergantian menemaninya. Kedua bersaudara itu tinggal di dalam satu rumah, di mana pada suatu malam sultan akan melakukan perjalanan yang akan ditemani Syamsuddin kakaknya di keesokan harinya. Malam itu ketika mereka sedang duduk dan berbincang-bincang, Syamsuddin berkata, "Adikku, aku berharap nanti kita bisa menikah dan masuk pelaminan pada hari yang sama." "Iya kak," jawab Nuruddin, "aku akan menyesuaikan dengan apa yang kakak harapkan." Lalu Syamsuddin berkata, "Jika Allah menghendaki kita berdua bisa menikah pada malam yang sama, lalu kita membawa istri kita ke tempat tidur pada hari yang sama. Kemudian istrimu melahirkan anak laki-laki dan istriku melahirkan anak perempuan. Jika Allah berkehendak seperti itu, aku bermaksud untuk menikahkan anak-anak kita kelak, karena mereka akan menjadi sepupu." "Itu tidak masalah kakakku, tetapi," tanya Nuruddin, "kira-kira berapa mahar yang akan kau minta dari putraku untuk putrimu?" Lalu Syamsuddin menjawab, "Aku mau nantinya putramu akan memberinya mahar berupa 3.000 dinar, 3 kebun, 3 tanah pertanian, karena rasanya tak pantas jika dia membawakan mahar yang lebih kecil daripada itu." Ketika Nuruddin mendengar ini, dia berkata, "Mahar apa yang kakak paksakan pada anakku ini? Engkau tahu sendiri bahwa kita ini kan bersaudara, dan kita juga sama-sama menjabat sebagai wazir bersama. Bukankah kita sederajat? Seharusnya engkau yang menawarkan putrimu pada putraku tanpa mas kawin, atau jika harus memakai mahar, seharusnya itu sesuatu yang bernilai nominal, hanya supaya orang-orang tahu aja. Karena seperti yang kau tahu, anak laki-laki itu lebih berharga daripada anak perempuan, karena anakku laki-laki akan membawa nama keturunan, bukan anak perempuan. Tetapi ketika aku melihat permintaan maharmu, itu seperti kata pepatah, jika ingin mengusir pembeli, maka mintailah dia harga yang tinggi." Sahut Syamsuddin, "Maksudmu ini apa? Apa putramu ini lebih berharga daripada putriku? Kalau begitu, sekarang aku paham. Ternyata kau ini kurang tata krama dan pertimbangan. Kau singgung derajatmu karena posisimu sebagai wazir, padahal aku yang mengizinkanmu untuk berbagi jabatan denganku. Itu kulakukan karena aku kasihan padamu dan tak ingin membuatmu malu. Tapi karena kau sudah bicara seperti itu, demi Allah aku tidak akan menikahkan putraku dengan putramu, meskipun kau membayar mahar berupa emas seberat timbangannya." Ketika Nuruddin mendengar ini, dia marah dan berkata, "Dan aku juga tak akan pernah mau menikahkan putraku dengan putrimu. Aku tak akan setuju dia menjadi suami dari putrimu." Lalu jawab Syamsuddin, "Jika saja aku tidak terikat tugas menemani sultan dalam perjalanannya, pasti aku akan beri pelajaran atas perkataanmu.
Tapi nanti, ketika aku sudah pulang, aku akan menuntutmu agar kau lebih hormat kepada kakakmu." Dan ketika Nuruddin mendengar perkataan kakaknya, dia tak meneruskan beradu argumen. Walaupun sebenarnya masih kesal karena menahan marah, dia lebih memilih diam agar bisa segera melewati malam. Lalu mereka beranjak pergi ke kamarnya masing-masing dengan masih diliputi amarah terhadap yang lain. Segera setelah esok hari tiba, Sultan segera berangkat ke Giza dan piramid ditemani oleh Wazir Samsudin. Sementara Nuruddin ketika terbangun masih memendam perasaan marah, lalu menunaikan sholat subuh. Setelah duduk sejenak, dia membuka sebuah peti dan mengambil sebuah tas pelana kecil, lalu mengisinya dengan dinar. Dia masih terus terngiang-ngiang perkataan kakaknya dan penghinaan yang dia terima. Kemudian dia menyuruh pelayannya untuk mempersiapkan tunggangan dengan pelananya, yaitu seekor kuda bagal yang berpunggung tinggi dengan pelananya terbuat dari sanggurdi yang dilapisi dengan beludru Isfahan. Selain itu, dia meminta melapisi kuda bagal itu dengan karpet tipis untuk mengikatkan tali tas pelana. Pelayan itu melakukan semua yang dia perintahkan. Lalu Nuruddin berkata kepada pelayannya, "Aku mau pergi ke Al-Khulaibiyah dan aku akan menginap 3 malam di sana. Kalian tidak usah mengikutiku, karena aku sedang banyak pikiran." Kemudian Nuruddin segera berangkat dari Kairo dengan menaiki kuda bagalnya. Hingga sekitar tengah hari, dia telah mencapai kota Belbei, di mana dia turun dan mengistirahatkan dirinya dan kuda bagalnya. Kemudian dia mengeluarkan perbekalan dan memakannya, kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah gurun. Jelang malam, dia telah sampai di kota Sa'adiyah, di mana dia turun untuk memakan bekalnya, kemudian membentangkan karpet di tanah dan tas pelananya di bawah kepalanya. Lalu ia tidur di udara terbuka karena perasaannya masih diliputi oleh amarah. Segera setelah pagi hari tiba, dia naik dan melanjutkan perjalanan sampai mencapai kota di Yerusalem, dan dari sana dia lalu bertolak ke kota Aleppo, di mana dia singgah di salah satu bazar dan tinggal di sana selama 3 hari. Kemudian karena masih berniat untuk meneruskan perjalanan, dia segera berangkat lagi tanpa tahu kemana arah dan tujuannya. Dia terus berjalan tanpa henti sampai dia mencapai di kota Basrah, di mana dia mampir di sebuah bazar di kota Basrah, lalu membentangkan karpetnya. Setelah mengambil tas pelana dari punggung kuda bagal, lalu dia memanggil porter untuk membersihkan kuda dan merawatnya. Dan secara kebetulan, Wazir Basrah yang sedang duduk di jendela istananya yang berseberangan dengan bazar tersebut, di mana dia melihat seorang porter yang berjalan naik turun bagal dan mendandani kuda bagal itu. Wazir melihat dandanan mahal kuda bagal itu dan menganggapnya itu seperti kuda pawai, layaknya tunggangan seorang raja dan wazir. Hal ini membuatnya penasaran, lalu berkata kepada salah satu pembantunya, "Panggilkan aku porter itu." Maka pelayan itu pergi dan kembali bersama portir yang memberi hormat kepada wazir. Lalu bertanya wazir tua itu kepadanya, "Siapakah pemilik keledai itu dan orang macam apa dia?" "Oh tuanku," jawab porter, "dia adalah seorang pemuda tampan, putra dari salah satu pedagang kaya yang bermartabat." Ketika wazir mendengar ini, dia segera bangkit dan menaiki kudanya, lalu berjalan menuju bazar untuk menghampiri Nuruddin. Saat Nuruddin melihat wazir tua itu datang menghampirinya, dia segera bangkit dan bergegas menemuinya lalu memberi salam padanya. Wazir mengucapkan selamat datang di kota Basrah, lalu turun dan memeluknya sembari duduk di sebelah Nuruddin dan berkata kepadanya, "Wahai anakku, dari mana asalmu? Dan ada keperluan apa di kota ini?" "Oh tuanku," jawab Nuruddin, "saya berasal dari kota Kairo." Dan Nuruddin menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir, dan di akhir cerita dia mengatakan, "Dan saya bertekad tidak akan kembali ke rumah sampai saya berhasil mengelilingi seluruh kota dan negara yang ada di dunia." Ketika wazir mendengar ini, dia berkata kepadanya, "Hai anakku, jangan kau ikuti bisikan nafsu, jangan sampai mereka menjerumuskanmu ke dalam bahaya, karena sebenarnya dunia ini hanya sia-sia, dan aku takut jika keberuntungan tak selalu berpihak padamu." Setelah berbicara panjang lebar, kemudian wazir itu mengajak Nuruddin ke rumahnya, di mana wazir menempatkannya di kamar yang indah untuk beristirahat, karena wazir tua itu merasa iba dengan apa yang menimpa Nuruddin. Setelah beberapa waktu, wazir tua itu menghampiri Nuruddin serta berkata, "Wahai anakku, aku sudah cukup tua, aku tak punya anak laki-laki, tetapi Allah telah memberiku seorang putri yang pasti kecantikannya sesuai untukmu. Aku sudah menolak banyak pelamar putriku, tapi melihat sikap dan ketulusanmu membuat hatiku menjadi tenang. Maka maukah kau menerima putriku menjadi istrimu dan kau menjadi suaminya? Jika engkau setuju, aku akan membawamu menghadap Sultan Basrah dan memberitahunya bahwa engkau adalah putra kakakku
sehingga nanti aku akan meminta sultan untuk mengangkatmu sebagai wazir untuk menggantikanku, sehingga aku bisa pensiun dan menjaga rumah. Karena demi Allah, wahai putraku, aku sudah sangat tua dan sudah lelah." Ketika Nuruddin mendengar lamaran wazir, dia menundukkan kepalanya sebentar, lalu mengangkatnya dan menjawab, "Aku mendengar dan aku patuh." Mendengar ini, wazir bersuka cita dan meminta para pelayannya untuk mendekorasi ruang aula tempat mereka biasa merayakan pernikahan para bangsawan. Kemudian wazir tua itu mengumpulkan teman-temannya dan orang-orang terkemuka dari kerajaan serta para saudagar di kota Basra. Kemudian berkata kepada mereka, "Saya memiliki seorang kakak yang juga seorang wazir di Kairo. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki, sementara saya, seperti yang Anda semua ketahui, hanya seorang anak perempuan. Kakakku mengusulkan kepada saya untuk menikahkan putri saya dengan salah satu putranya, yang langsung saya setujui. Dan ketika putri saya sudah sampai pada usia yang layak untuk menikah, dia mengirimkan salah satu putranya, yaitu pemuda yang sekarang ini hadir, di mana saya bermaksud untuk menikahkannya karena dia lebih baik daripada orang asing, dan dia akan tinggal di rumahku sejak hari ini. Setelahnya dia mungkin akan kembali dengan istrinya ke Kairo, atau dia lebih memilih tinggal bersama saya di sini di kota Basra. Semua saya serahkan padanya." Para tamu menjawab, "Sepertinya itu yang terbaik, tuanku." Lalu mereka semua memandang Nuruddin dan merasa senang dengannya. Maka wazir segera memanggil qadhi dan saksi-saksi, lalu mereka melakukan akad nikah. Kemudian para tamu yang hadir mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, yang dilanjutkan menikmati jamuan dan membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Kemudian Nuruddin ke kamar mandi dan memakai setelan terbaik yang sudah disiapkan. Nuruddin terlihat tampan dengan wajahnya yang cerah bagai bulan purnama. Kemudian dia menemui wazir. Wazir pun menyambutnya dan berkata kepadanya, "Bangkitlah, pergilah temui istrimu malam ini, karena besok aku akan membawamu menghadap sultan. Semoga Allah memberkahi dengan segala kebaikan." Maka Nuruddin segera meninggalkannya dan pergi menemui istrinya, putri wazir. Cerita kembali ke kakaknya Syamsuddin. Ketika dia kembali ke Kairo setelah beberapa waktu meninggalkan rumah karena mendampingi sultan, dia merindukan saudaranya dan bertanya kepada para pelayannya, "Kemana Nuruddin?" Mereka menjawab, "Pada hari keberangkatan Tuan menemani sultan, Tuan Nuruddin pergi dengan menaiki bagalnya dengan membawa tas pelana dan bekal." Lalu Tuan Nuruddin berkata, "Aku akan pergi ke Hulaibiyah dan menginap di sana 3 hari, karena aku sedang banyak pikiran dan kalian tidak usah mengikutiku." Kemudian Tuan Nuruddin pergi, dan sejak hari itu hingga saat ini kami tidak mendapatkan kabar tentang dia. Syamsuddin merasa sedih dan bingung ketika dia sadar bahwa adiknya tidak akan kembali ke rumah, dan berkata kepada dirinya sendiri, "Ini pasti karena aku sudah berbicara kasar padanya malam itu, sehingga dia kecewa lalu pergi. Tapi aku bertekad untuk tetap mencarinya." Kemudian Syamsuddin pergi menemui sultan dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Kemudian atas perintah sultan, dia menulis surat dan mengirim kurir ke pejabat terkait di setiap provinsi. Tetapi setelah beberapa waktu yang lama, mereka pun kembali tanpa bisa mendapatkan kabar apapun tentang keberadaan Nuruddin. Syamsuddin yang merasa putus asa dan tidak bisa menemukan keberadaan adiknya berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh, aku sudah melampaui batas atas apa yang aku katakan padanya. Aku seharusnya berpikir dulu sebelum mengatakan padanya." Karena merasa sudah tidak ada harapan untuk bisa menemukan keberadaan adiknya Nuruddin, akhirnya Syamsuddin memutuskan untuk segera mencari pasangan pendamping hidupnya. Dan tak memakan waktu lama, akhirnya Syamsuddin menikahi putri seorang saudagar di Kairo dan melangsungkan akad pernikahan di aula kerajaan. Lalu segera memboyong istrinya ke rumahnya tepat pada malam saat Nuruddin menikahi putri wazir Basra. Dan semua ini terjadi atas kehendak Allah yang telah menetapkan takdir kepada makhluknya. Selain itu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh kedua bersaudara itu, akan menikah dan membawa istrinya ke tempat tidur hingga mengandung anak-anak pada hari yang sama. Istri Syamsuddin melahirkan seorang anak perempuan dengan paras yang cantik, sedangkan istri Nuruddin melahirkan seorang putra yang lebih tampan. Bahkan ketampanannya belum pernah terlihat pada zamannya. Mereka menamai anak laki-laki tersebut Badruddin Hasan. Dan kakeknya Wazir Basra bersuka cita dan mengadakan pesta jamuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Di keesokan hari, dia membawa Nuruddin bersamanya untuk menghadap sultan. Ketika Nuruddin sampai di hadapan raja, dia memberi salam dan hormat di depannya.
Sultan bangkit untuk menerima mereka dan bertanya kepada wazir, siapa dia? Wazir menjawab, ini adalah putra kakak saya, Sultan. Dan Sultan berkata, kenapa kita belum pernah mendengar tentangnya? Wahai tuanku, jawab wazir, ketahuilah bahwa kakak saya adalah wazir di Mesir dan sudah meninggal. Dia meninggalkan 2 orang putra, di mana kakaknya menjadi wazir menggantikan ayahnya, sedangkan adiknya, sebagaimana yang Anda lihat di depan Anda ini, datang kepada saya di mana saya telah bersumpah bahwa saya akan menikahkan putri saya dengan dia. Maka ketika dia datang, saya segera menikahkan putri saya dengannya. Nah, dia ini kan masih muda, sedangkan saya sendiri sudah cukup tua. Pendengaran saya mulai berkurang dan saya sering ragu dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, aku meminta kepada Tuan kami Sultan untuk menjadikannya wazir menggantikan saya, karena dia adalah putra saudara laki-laki saya dan suami dari putri saya, dan dia sesuai untuk jabatan seorang wazir. Sultan memandangi Nuruddin dan merasa senang dengan sikap dan pribadinya, maka dia mengabulkan permintaan wazir dan mengangkatnya sebagai wazir. Nuruddin mencium tangan Sultan lalu pamit untuk pulang. Dia dan ayah mertuanya sangat bersukacita dan berkata, ini semua keberkahan atas kelahiran Badruddin Hasan. Keesokan harinya, Nuruddin pun hadir di hadapan Sultan. Sultan memerintahkannya untuk duduk tempat di mana wazir melaksanakan tugasnya. Lalu dia segera mengerjakan urusan kerajaan. Sementara itu Sultan terus mengawasinya dan takjub dengan kecerdasan dan pengambilan keputusannya, yang membuat Sultan semakin menyukainya. Setelah majelis bubar, Nuruddin kembali ke rumahnya dan menceritakan pekerjaannya kepada ayah mertuanya. Dan puas dengan pekerjaan menantunya, Nuruddin terus bekerja dan menunaikan amanah sebagai wazir dengan baik. Dia selalu mendampingi Sultan baik siang atau malam, sehingga Sultan merasa sangat senang, lalu menaikkan gaji beserta tunjangannya, di mana hal itu membuat Nuruddin memiliki kekayaan yang cukup banyak, sampai Nuruddin memiliki kapal dagang lintas negara dan beberapa kebun yang diolah atas namanya. Ketika putranya Badruddin Hasan berusia 4 tahun, ayah mertuanya meninggal dan Nuruddin mengubarkannya dengan sangat megah. Kemudian dia menyibukkan dirinya dengan pendidikan putranya hingga dia mencapai usia 7 tahun. Dia mempercayakan putranya kepada seorang guru besar yang mengajarinya di rumah dan menugaskannya untuk memberikan pendidikan berbagai bidang ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan mengutamakan pendidikan adab tata krama, sampai Badruddin tumbuh menjadi sosok pemuda yang tampan dan perawakan yang gagah. Selama masa mudanya dia tidak pernah meninggalkan rumah, sampai suatu hari ayahnya mengenakan pakaian terbaik dan menaikkannya di salah satu keledai terbaiknya, lalu membawanya menghadap Sultan yang menyukai perilaku dan tutur kata Badruddin. Adapun penduduk kota, ketika Badruddin Hasan menuju istana dan melewati jalanan kota, mereka terpesona oleh ketampanannya dan berkerumun di jalan menunggu kedatangannya kembali. Nuruddin selalu mengajak Badruddin ke istana untuk ikut mendampinginya selama bekerja sebagai wazir, dan dia berhenti membawanya ke istana Sultan ketika usianya mencapai 20 tahun. Sampai kemudian Nuruddin jatuh sakit, lalu memanggil putranya dan berkata kepadanya, ketahuilah hai anakku, dunia ini hanya tempat tinggal sementara, sedangkan akhirat adalah abadi. Sebelum aku mati, aku ingin memberimu wasiat terakhir, maka perhatikan kata-kataku dan berusahalah untuk memahaminya. Kemudian dia memberi nasihat tentang cara yang tepat untuk berurusan dengan rakyat dan perilaku urusannya. Setelah menjelaskan semuanya kepada Badruddin, dia teringat lagi saudaranya Syamsuddin dan tanah kelahirannya. Lalu dia menangis karena berpisah dari orang-orang yang dia cintai. Kemudian dia menyeka air matanya dan menoleh kepada putranya dan berkata kepadanya, sebelum aku menghadap Allah, aku ingin kamu tahu bahwa kau memiliki seorang paman yang menjabat sebagai wazir di kota Kairo, dan aku telah meninggalkannya pergi tanpa persetujuannya. Kemudian dia meminta selembar kertas dan menulis di atasnya semua yang telah terjadi padanya sejak hari di mana dia berselisih, hari di mana dia pergi dari rumah, dan tanggal pernikahannya dengan putri wazir Basrah hingga kelahiran putranya. Setelah itu, ia melipat dan menyegel kertas itu dan memberikannya kepada putranya sambil berkata, simpanlah kertas ini dengan hati-hati, karena di dalamnya tertulis pangkat dan garis keturunan serta asal-usulmu. Dan jika ada sesuatu yang menimpamu, pergilah ke Kairo dan mintalah bantuan kepada pamanmu, lalu berikan surat ini padanya. Katakan bahwa aku telah mati di negeri asing dengan penuh kerinduan kepadanya. Maka putranya mengambil kertas itu dan membungkusnya dengan selembar kain, lalu menjahitnya di lapisan tutup ikat kepala dan melilitkan kain sorbannya di atasnya.
sambil air mata terus mengalir di pipinya. Nuruddin tak berhenti menasihati putranya sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya dan keluarganya pun berduka. Sultan dan para amir ikut berduka lalu menguburkannya dan kembali ke istana. Badruddin tak berhenti berduka dan terus meratapi ayahnya selama 2 bulan penuh dan mengurung diri di dalam rumah sehingga dia tak menghadiri majelis atau hadir di hadapan sultan. Sultan yang menunggunya untuk mengangkatnya sebagai wazir menggantikan ayahnya mulai hilang kesabaran. Hingga akhirnya Sultan kecewa dan menjadikan salah satu pengurus rumah tangganya menjadi wazir sebagai penggantinya. Lalu Sultan memerintahkan wazir baru itu untuk menyita semua harta, baik itu rumah, barang, dan harta milik Nuruddin dan menyegelnya. Maka wazir itu segera pergi untuk menemui Badruddin Hasan dan membawanya ke hadapan Sultan. Sementara itu, ada beberapa orang di antara pengawal yang pernah menjadi pelayan almarhum Wazir Nuruddin. Mendengar perintah untuk penangkapan Badruddin, mereka segera memacu kudanya dengan kecepatan penuh menuju rumah Badruddin yang saat itu sedang duduk di depan pintu rumahnya dengan kepalanya yang masih tertunduk. Mereka bergegas turun dari kudanya dan mencium tangannya lalu berkata kepadanya, "Oh tuanku, cepatlah pergi sebelum kehancuran datang padamu." Ketika Badruddin mendengar ini, dia gemetar dan bertanya, "Ada apa ini?" Sultan kecewa dengan mengucap yang lain. "Sultan telah memberikan perintah untuk penangkapanmu dan menyegel seluruh harta ayahmu. Pergilah sekarang juga," sahut Badruddin. "Apakah aku masih bisa ke istana dan mengambil alih jabatan wazir?" Mereka menjawab, "Oh tuanku, segera bangkit dan selamatkan dirimu selagi masih ada waktu. Segera tinggalkan rumahmu." Maka Badruddin segera lari dan menutupi wajahnya dengan sorban, lalu pergi dan terus berjalan sampai dia berada di luar gerbang kota. Dalam perjalanannya, dia mendengar orang-orang yang membicarakan tentang perintah sultan yang akan menyegel harta almarhum ayahnya Wazir Nuruddin dan penangkapan dirinya. Mereka merasa berduka mendengar berita itu. Ketika dia mendengar ini, dia terus berjalan tanpa henti dengan masih menutup wajahnya dengan kain sorban. Karena sadar bahwa dirinya sedang dalam bahaya, dia tidak tahu akan kemana, yang pada akhirnya menuntunnya ke kuburan ayahnya. Dia melewati di antara kuburan sampai tiba di kuburan ayahnya, lalu duduk dan melepaskan membuka kain yang menutup wajahnya. Saat dia duduk di dekat makam ayahnya, datanglah seorang pria Yahudi yang bekerja sebagai seorang penukar uang. Dengan sepasang tas pelana di pinggangnya yang penuh dengan emas, dia menyapanya dan berkata, "Mau kemana kau tuanku? Ini sudah mendekati sore dan kau hanya berpakaian ringan dan tampak jelas kesedihan di wajahmu." "Aku masih berduka dan sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Itulah yang membuatku sedih," jawab Badruddin. "Oh tuanku," kata pria Yahudi itu, "ayahmu punya banyak kapal di laut dan beberapa kargo ayahmu akan segera merapat ke pelabuhan. Jadi di sini aku bermaksud untuk membeli salah satu kargo ayahmu seharga 1000 dinar. Bagaimana menurutmu?" Baiklah, saya kira tidak ada masalah," jawab Badruddin. Kemudian pria Yahudi itu mengeluarkan sekantong emas dan menghitungnya sebanyak 1000 dinar yang dia berikan kepada Badruddin. Lalu mengeluarkan kertas dan pena sambil berkata, "Tuliskan pernyataan di sini beserta segel." Maka Badruddin mengambil pena dan kertas itu lalu menuliskan pernyataan jual beli sebanyak 2 lapis sebagai berikut. Pembuat pernyataan, Badruddin Hasan bin Nuruddin Ali dari Kairo, telah menjual kepada Ishak pria Yahudi semua muatan kapal pertama ayahnya yang datang ke pelabuhan dengan harga 1000 dinar yang telah dibayarkan di muka. Kemudian dia memberikan satu salinan itu kepada pria Yahudi itu yang segera mengambilnya dan pamit pergi. Badruddin segera memasukkan salinan yang lain ke dalam dompet. Kemudian dia merenungkan semua yang telah terjadi tentang nasib ibunya, hartanya, dan jabatan yang ditinggalkannya. Kemudian dia menangis sedih dan membaringkan kepalanya di makam ayahnya. Dia terus tenggelam dalam kesedihan sampai ia tertidur di samping makam ayahnya. Pada tengah malam, badannya yang berguling berbaring terlentang hingga wajahnya yang tampan menghadap ke langit. Daerah kuburan itu dikenal cukup angker, di mana pada saat yang sama ada sesosok jin wanita yang sedang keluar melihat Badruddin yang terbaring tertidur di kuburan. Jin wanita itu kagum pada ketampanannya. Dia berkata, "Masya Allah, ini tidak lain adalah salah satu dari anak-anak surga." Kemudian dia terbang ke udara dan bertemu dengan jinnya lain yang sedang melintas. Lalu dia berkata kepadanya, "Dari mana kamu?" "Ku dari Kairo," jawabnya. Jin wanita itu berkata, "Maukah kamu ikut denganku melihat seorang pemuda yang sangat tampan tidur di tanah perkuburan sana?" Maka jin itu berkata, "Baiklah, sepertinya ini menarik.
Maka kedua jin itu meluncur ke kuburan dan jin wanita itu menunjukkan padanya Badruddin yang sedang tidur terlentang di tengah kuburan. Lalu jin wanita itu bertanya, "Pernahkah kau bertemu manusia yang setampan anak muda ini?" Jin itu memandangnya lalu berseru, "Masya Allah, dia memang tidak ada duanya. Tapi tunggu, aku beritahu kamu apa yang aku lihat hari ini." "Apa itu?" tanya jin wanita. Dan dia menjawab, "Tadi aku melihat ada seorang gadis yang kecantikannya tidak ada duanya di Kairo. Dan gadis itu merupakan sepupu dari pemuda ini. Dia adalah putri Wazir Syamsuddin dari Kairo. Karena usianya sudah cukup matang, Sultan Mesir memanggil wazir ayahnya lalu berkata kepadanya, 'Wahai wazir, aku tahu kau memiliki seorang putri, dan aku ingin melamarnya untuk aku nikahi.' 'Wahai tuanku Sultan,' jawab wazir, 'saya mohon maaf sebelumnya, dan saya berharap Anda bisa menerima alasan saya, karena Anda juga mengenal saudaraku Nuruddin yang merupakan rekanku sebagai wazir dan telah meninggalkan kita bertahun-tahun yang lalu entah kemana. Alasan kepergiannya karena suatu malam kami sedang duduk membicarakan pernikahan dan tentang perjodohan anak-anak kita. Ketika kami sampai pada kata-kata tentang mahar, dia marah kepada saya, kemudian dia pergi dengan masih menyimpan amarahnya. Lalu saya menikah dan memiliki seorang putri, dan baru-baru ini saya mendengar bahwa dia telah meninggal di Basrah. Dia jadi wazir di sana setelah menikahi putri mantan wazir sebelumnya dan memiliki seorang putra. Dan mendengar kabar ini, saya bersumpah bahwa saya tidak akan menikahkan putri saya selain dengan putra Nuruddin anak saya, sebagai penghormatan saya kepada saudara laki-laki saya. Dia ditakdirkan untuk sepupunya, dan saya sangat yakin masih banyak wanita lain di kerajaan kita untuk tuanku Sultan." Ketika Sultan mendengar jawaban wazir, dia sangat marah dan berkata, "Aku mau menikahi putrimu karena kepercayaanku padamu, tapi kau malah menolakku dengan jalan omong kosong itu. Jika itu maumu, baiklah." Wazir Syamsuddin hanya terdiam, tak berani membantah. Segera Sultan memanggil seorang pria bungkuk yang merupakan salah satu pelayan istana untuk dinikahkan dengan putri wazir, dan Sultan memintanya untuk dinikahkan malam ini juga. "Dan aku baru saja tiba di Kairo, tempat di mana aku meninggalkan si bungkuk itu di depan pintu kamarnya yang dikelilingi para pelayan sultan yang memegang lampu obor dan mengejeknya. Sedangkan putri wazir dia hanya duduk dan menangis di antara para perias dan pengiring wanita karena sultan telah melarangnya untuk bertemu dengan ayahnya. Hai saudariku, aku tak pernah melihat pria yang lebih mengerikan dari si bungkuk ini. Sementara wanitanya seorang gadis yang kecantikannya tidak ada duanya di Kairo." "Jadi seperti itu situasinya," jawab jin wanita. "Pemuda ini lebih tampan dari siapapun pada zamannya." "Hai saudariku," jawab jin, "gadis yang aku bicarakan ini juga sangat cantik dan akan serasi jika dengan pria itu. Sayangnya gadis itu dipaksa untuk menikah dengan si bungkuk." Kemudian jin wanita itu berkata, "Wahai saudaraku, bagaimana kalau kita bawa saja dia ke Kairo agar kita bisa membuat kekacauan di sana?" "Baiklah, aku setuju dengan usulmu," jawab jin. "Sini, biar aku saja yang menggendongnya." Maka jin itu membawa Badruddin yang masih tertidur pulas terbang bersamanya dengan ditemani oleh jin wanita sampai mereka tiba di kota Kairo dan meletakkannya di bangku yang terbuat dari batu. Kemudian jin itu membangunkannya, dan Badruddin pun seperti orang linglung ketika dia menyadari dirinya tidak lagi berada di kuburan ayahnya di Basrah, tetapi di kota yang asing. Seketika Badruddin akan berteriak, tetapi jin itu segera membungkam mulutnya. Kemudian jin itu membawakannya setelan baju yang indah dan memakaikannya dan memberi sebuah obor yang menyala, lalu berkata kepadanya, "Ketahuilah, tujuanku membawamu ke sini semua demi kebaikanmu. Ambillah obor ini dan berbaurlah dengan orang-orang yang berkerumun di pintu kamar pria, lalu ikuti iring-iringan mereka ke tempat pesta pernikahan. Nanti setelah sampai di aula besar, kamu masuk aja dan jangan takut. Cukup kamu duduk di sebelah kanan pengantin pria itu. Dan nanti ketika para penyanyi itu berhenti di depanmu, masukkan tanganmu ke sakumu. Nanti akan kudapati sakumu penuh dengan dinar. Keluarkan dengan segenggam tanganmu dan berikan kepada semua yang datang kepadamu tanpa ragu. Karena semakin sering kamu masukkan tanganmu ke dalam saku, sakumu akan penuh lagi dengan dinar. Jadi kamu gak usah takut. Aku akan bekerja dengan caraku, karena semua ini bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi karena izin Allah semata, sehingga keputusannya dapat berlaku atas makhluknya." Badruddin berkata pada dirinya sendiri, "Aku ingin tahu apa maksud dari semua ini." Lalu ia mengambil obor dan pergi ke kamar pria, di mana dia melihat si bungkuk sudah menunggangi kuda.
Maka Badruddin segera berbaur dengan para tamu undangan untuk melanjutkan prosesi pernikahan, di mana para penyanyi wanita itu berhenti dan mengumpulkan sumbangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu Badruddin memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengambil segenggam dinar, lalu memasukkannya ke rebana penyanyi sampai rebana itu penuh dengan dinar. Para penyanyi wanita terkagum-kagum atas kemurahan hati dan ketampanan serta kemegahan jubah yang dikenakannya. Badruddin terus melakukannya sampai mereka mencapai istana wazir, di mana pengurus rumah tangga mengusir orang-orang dan melarang mereka masuk. Tetapi para penyanyi itu berkata, "Demi Allah kami tidak akan masuk, kecuali pemuda ini ikut masuk bersama kami, karena dia telah membanjiri kami dengan harta karunnya. Pengantin perempuan juga tidak akan ditampilkan kecuali pemuda ini bisa hadir." Maka pengurus rumah tangga istana membiarkannya lewat dan Badruddin segera memasuki ruangan aula besar bersama dengan para penyanyi yang menyuruhnya duduk di sebelah kanan pengantin pria. Para istri wazir dan amir serta pengurus rumah tangga dipisahkan dengan sekat yang membentang dalam dua baris sisi kiri dan kanan dari kursi pelaminan pengantin wanita hingga ke ujung atas mimbar di depan pintu tempat gadis itu keluar. Ketika para tamu wanita melihat Badruddin dan memperhatikan ketampanan wajahnya yang bersinar seperti bulan baru, mereka semua sangat takjub kepadanya. Dan para penyanyi berkata, "Kepada semua wanita yang hadir, kalian harus tahu bahwa pemuda ini sangat murah hati. Jadi jangan sampai kalian mengabaikannya, turuti semua yang dia katakan." Maka semua wanita mengerumuni Badruddin dengan opor mereka yang kagum akan ketampanannya hingga membuat mereka iri padanya. Bahkan setiap mereka bersedia untuk dijadikan pasangannya. Karena saking mabuk kepayang terhadap ketampanan Badruddin, mereka berkata, "Berbahagialah dia yang menjadi miliknya. Seharusnya pemuda ini yang menjadi pasangannya." Lalu mereka mengejek pengantin pria bungkuk yang menjadi penyebab pernikahannya dengan gadis cantik itu. Dan semakin sering meminta sumbangan kepada Badruddin, mereka mengikutinya dengan cacian kepada si bungkuk. Lalu berkata, "Sungguh hanya pemuda ini yang pantas mendapatkan pengantin perempuan kita. Alangkah sayangnya, kasihan pengantin wanita harus menikah dengan si bungkuk yang malang ini. Semoga Tuhan melaknat siapapun yang memaksa menikahkannya." Kemudian para penyanyi memukuli rebana mereka dan meneriakkan teriakan kegembiraan, mengumumkan kedatangan mempelai wanita, dan putri wazir pun segera masuk dikelilingi oleh para pengiringnya dengan mengenakan gaun dan ornamen mahal seperti yang digunakan oleh ratu kuno Persia. Kemudian dia maju melenggang dengan anggun ke sana kemari, di mana si bungkuk bangkit hendak menciumnya, tetapi gadis itu berpaling dan menatap Badruddin Hasan yang masih duduk, di mana semua orang yang hadir ikut menyaksikan putri wazir berdiri di hadapannya. Melihat putri wazir yang begitu tertarik pada Badruddin, mereka bersorak dan berteriak, dan para penyanyi mengangkat suara mereka. Kemudian Badruddin memasukkan tangan ke sakunya dan melemparkan segenggam emas ke rebana para penyanyi wanita yang bersuka cita dan berkata, "Bersediakah jika pemuda ini jadi milikmu?" Mendengar ini, putri wazir tersenyum. Kemudian para tamu mengelilinginya dengan obor masih di tangan mereka. Sementara pengantin pria bungkuk itu dibiarkan duduk sendirian, tak bisa berkata-kata, bingung dan menggerutu pada dirinya sendiri. Badruddin melihat mempelai pria bungkuk itu duduk dan murung sendirian, dan semua opor serta orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Dia bingung dan merasa canggung, tetapi ketika dia melihat sepupunya putri wazir, dia merasa senang dan bahagia. Kemudian pengiring mempelai wanita itu membuka kerudungnya dan memamerkan mempelai wanita dengan gaun satin merah, di mana dia bergerak ke sana kemari dengan anggun, sampai kepala semua pria dan wanita terus memandang seolah terbius oleh kecantikannya, karena kecantikannya yang tiada duanya di Kairo. Ketika mereka memamerkan pengantin wanita dengan gaunnya yang indah, di mana Badruddin Hasan meninggalkan si bungkuk duduk sendirian, dan pada saat yang sama putri wazir membuka matanya dan takjub. Dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah pemuda ini suamiku agar aku terbebas dari perjodohan dengan si bungkuk itu." Sampai akhirnya acara prosesi pernikahan itu selesai, dan para tamu undangan segera pulang dan membubarkan diri kecuali Badruddin Hasan dan si bungkuk. Sementara pengiring wanita membawa kembali mempelai wanita ke kamar rias untuk menanggalkan pakaiannya dan mempersiapkannya untuk masuk ke kamar pengantin. Kemudian si bungkuk menghampiri Badruddin Hasan dan berkata kepadanya, "Oh tuanku, terima kasih karena telah memeriahkan acara pernikahan kami bersama teman-temanmu malam ini, hingga membuat kami kewalahan. Dan bisakah sekarang kau segera pergi?" "Dengan senang hati," jawab Badruddin, yang kemudian bangkit dan keluar dari pintu, di mana jin itu sudah berada di depannya dan berkata kepadanya, "Tetaplah di tempatmu."
Nanti ketika si bungkuk keluar dari aula, kamu masuk saja ke kamar pengantin dan berbalinglah di pelaminan. Dan ketika pengantin wanita datang, katakan saja, ini aku suamimu. Sebenarnya Sultan hanya mengerjaimu untuk mengelabui kita, sedangkan mempelai pria yang kau lihat itu hanya orang bayaran. Lalu hampiri dia dan buka cadarnya, dan jangan takut, karena pesona ketampanan dan kecantikan kalianlah yang membuat kami melakukannya. Dan tak ada yang layak untuk menikmati masa mudanya kecuali dirimu sendiri. Saat jin itu masih asik berbicara dengan Badrudin, si bungkuk itu keluar dari aula hendak memasuki kamar pengantin, di mana dia duduk di bangku di depan kamar menunggu pengiring wanita keluar. Pada saat yang sama, jin itu menampakkan diri kepadanya dalam bentuk tikus yang keluar dari saluran air. Kata si bungkuk, "Hush, hush." Tikus itu kemudian membesar hingga menjadi seekor kucing dan mengeong. Kemudian tumbuh besar lagi menjadi seekor anjing. Ketika si bungkuk melihat ini, dia ketakutan dan berseru, "Pergi sana, hush, hush." Anjing itu kemudian bertambah besar hingga menjadi seekor keledai yang mengerang di depan mukanya. Hal itu membuat si bungkuk gemetar ketakutan dan berteriak, "Tolong, siapa saja tolong aku." Tapi keledai itu membesar dan membesar lagi sampai ia menjadi seekor kerbau yang menghalangi jalan dan berkata dengan suara manusia, "Pergi sana kau bungkuk." Si bungkuk gemetaran dan duduk meringkuk dengan giginya yang meletuk. Lalu kata jin, "Mengapa kau menikahi majikanku?" Si bungkuk hanya terdiam dan jin itu berkata, "Jawab aku atau aku akan meremas lehermu." "Demi Allah," jawab si bungkuk, "ini semua bukan salahku. Mereka lah yang memaksaku untuk menikahinya, dan aku tidak tahu kalau dia memiliki pelayan seekor kerbau yang bisa bicara. Ampuni aku, lalu aku harus bagaimana?" Jin itu menjawab, "Bersumpahlah, jangan meninggalkan tempat ini atau berani berbicara sebelum matahari terbit. Nanti setelah matahari terbit, kau bisa pergi dan jangan pernah kembali ke rumah ini." Setelah berkata, jin itu segera menangkap si bungkuk dan meletakkannya di sudut gudang dengan wajahnya yang dihadapkan ke dinding. Lalu jin itu berpesan kepadanya, "Aku akan meninggalkanmu di sini dan terus mengawasimu sampai matahari terbit. Jika kau berani bergerak sebelum itu, maka aku akan meremas lehermu." Sementara itu, Badrudin Hasan memasuki kamar pengantin dan duduk di ranjang. Saat itu masuklah pengantin wanita beserta salah seorang pengiring wanita yang berhenti di depan pintu kamar dan berkata, "Duhai mempelai pria, bangkitlah dan ambillah apa yang Allah kirimkan padamu." Kemudian wanita itu pergi dan pengantin wanita putri wazir itu masuk dengan menunduk dan sedih dan berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan diriku padanya, meskipun dia akan membunuhku." Ketika dia sampai di depan ranjang, dia melihat Badrudin sudah duduk di sana dan berkata, "Hai teman, bagaimana bisa kau di sini di jam seperti ini? Demi Allah, aku berharap engkau lah suamiku, atau engkau dan mempelai pria sedang berkongkol atas diriku. Bukankah hanya pengantin pria yang bisa masuk dan duduk di ranjang ini?" tanya Badrudin. "Lalu, bagaimana mungkin dia bisa berbagi denganku atas dirimu?" Dia bertanya, "Lalu siapa suamiku, kamu atau dia?" "Oh Jamilah," jawab Badrudin, "semua ini hanyalah alat untuk mengelabui orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Ayahmu menyewa si bungkuk itu seharga 10 dinar, dan sekarang si bungkuk telah mengambil bayarannya dan pergi. Bukankah engkau melihat para penyanyi dan para wanita sampai lelah menertawakannya? Dan bagaimana para pengiring pengantin mempertunjukkanmu di hadapanku?" Ketika pengantin wanita mendengar ini, dia hanya tersenyum dan bersukacita lalu tertawa kecil. Kemudian dia berkata kepadanya, "Kamu telah memadamkan api di hatiku. Jika memang begitu, sini mendekatlah padaku." Maka putri wazir melepas semua pakaiannya hingga tak ada sehelai benang pun, hingga menunjukkan pesona yang tersembunyi. Melihat pemandangan ini, Badrudin merasa bergairah, lalu dia bangkit dan menanggalkan pakaiannya. Uang 1000 dinar yang dikantungnya dibungkus dan dilipat dengan celananya, lalu diselipkan di bawah kasur. Kemudian dia melepas sorbannya dan menggantungnya pada sebuah paku, hingga tersisa ikat kepala dan kemeja sutra halus. Seketika bangkitlah gadis cantik dan menarik ke arahnya, dan Badrudin melakukan hal yang sama dengannya, sampai mereka berdua larut dalam malam pertama hingga beberapa kali penyelesaian untuk menikmati mahar masa mudanya, sehingga dia mengandung olehnya. Kemudian dia meletakkan tangan di bawah kepalanya, lalu mereka berpelukan dan tertidur dalam satu pelukan satu sama lain. Begitu kedua pasangan bulan madu itu tertidur pulas, jin itu berkata kepada jin wanita, "Ayo segera kita angkat pemuda itu dan gendong dia kembali ke tempatnya sebelum fajar menyalip kita, karena hari sudah semakin dekat."
Maka jin wanita itu mengambil Badruddin yang hanya mengenakan kemeja dalam dan pengikat kepala, lalu membawanya terbang ditemani oleh jin. Tapi ketika masih di tengah jalan, fajar mulai menyingsing di mana azan subuh mulai berkumandang, di mana jin wanita yang sedang melarikan diri itu telah mencapai kota Damaskus. Bergegas dia turun dan membaringkan tubuh Badruddin di depan salah satu gerbang kota di dekat pasar, lalu melesat terbang dan pergi. Segera setelah hari tiba, pintu gerbang dibuka dan orang-orang keluar untuk mulai beraktivitas. Mereka melihat seorang pemuda tampan yang tidak mengenakan apa-apa selain kemeja dalam dan ikat kepala sedang terbaring di tanah. Orang-orang itu berkata, "Sepertinya pemuda ini habis bersenang-senang tadi malam. Mengapa dia meninggalkan pakaiannya?" Sahut yang lain, "Sepertinya dia habis pulang dari kedai dan mabuk sehingga tertidur di gerbang kota." Saat mereka masih sibuk membicarakannya, angin sepoi-sepoi bertiup hingga menyingkap kemejanya sehingga Badruddin terbangun dan menemukan dirinya terbaring di gerbang kota di tengah kerumunan orang. Ia tercengang dan bertanya kepada mereka, "Maaf saudara-saudaraku, di mana aku? Dan mengapa kalian berkerumun mengelilingiku?" "Kami menemukanmu berbaring tertidur di sini sepulang kami sholat subuh," jawab mereka. "Dan hanya itu yang kami ketahui." "Terus dari mana kamu tadi malam?" "Demi Allah saudaraku," jawabnya, "aku tadi malam tidur di sebuah kamar di Kairo." Sahut mereka, "Kamu pasti mabuk, kamu gila, bagaimana bisa kau tadi malam di Kairo, lalu paginya kau bangun di Damaskus?" "Demi Allah saudaraku," sahut Badruddin kembali, "aku tidak berbohong kepadamu, tadi malam aku benar-benar tidur di Kairo, malah kemarin sore saya masih di Basrah." "Yah, baguslah," kata salah seseorang, dan menyaut yang lainnya, "Pemuda ini gila." Dan mereka bersorak padanya dan berkata satu sama lain, "Tragis sekali masa muda anak ini. Demi Allah, kegilaannya sudah tidak diragukan lagi." Kemudian mereka bertanya kepadanya, "Sadarlah kau hai anak muda, bagaimana bisa kemarin sore kau masih di Basrah, lalu tadi malam kau tidur di Kairo, terus kau bangun pagi ini di Damaskus?" Tapi Badruddin berkata, "Memang benar begitulah adanya saudaraku. Aku sebenarnya seorang pengantin pria di Kairo tadi malam." "Tak diragukan lagi kamu pasti bermimpi," kata mereka, "dan kau melihat semuanya sewaktu engkau tidur." "Demi Allah saudaraku, ini bukanlah mimpi. Atau jika itu mimpi, lalu dimanakah dompet, sorban, celana, dan paketku yang lain?" Warga yang menonton hanya bersorak dan tertawa. Kemudian Badruddin segera bangkit dan memasuki kota di mana dia terus berjalan dan melewati pasar. Tetapi orang-orang itu masih mengikutinya dan meneriakinya, "Orang gila, orang gila," sampai Badruddin lari dan berlindung di sebuah kedai seorang juru masak. Juru masak ini adalah seorang mantan perampok, tetapi Allah telah membuatnya bertobat. Kemudian dia membuka sebuah kedai masakan, dan semua orang Damaskus segan padanya karena takut akan masa lalunya. Maka ketika mereka melihat Badruddin memasuki kedainya, mereka segera membubarkan diri karena takut padanya dan pergi. Juru masak itu memandangi Badruddin dan memperhatikan fisik dan wajahnya, di mana dia sangat kagum, lalu berkata kepadanya, "Dari mana engkau nak? Katakan padaku apa masalahmu, karena bagiku kamu lebih berharga dari jiwaku." Maka Badruddin menceritakan kepadanya semua yang telah menimpanya dari awal hingga akhir. Dan juru masak berkata, "Wahai anakku Badruddin, ini memang hal yang aneh dan cerita yang langka. Tetapi hai anakku, rahasiakan saja ceritamu sampai Tuhan memberikan jalan terbaik kepadamu, dan tinggallah di sini bersamaku sementara ini, karena aku tidak memiliki anak dan aku akan mengangkatmu sebagai putraku." Dan Badruddin menjawab, "Terserah paman, aku tidak ada masalah." Kemudian juru masak itu pergi ke pasar dan membelikannya setelan pakaian dan memakaikannya, lalu membawanya ke seorang kadi untuk secara resmi mengakuinya sebagai putranya. Maka Badruddin di Damaskus sebagai putra juru masak dan tinggal bersamanya. Kembali ke pengantin wanita. Ketika hari tiba, dia bangun dari tidurnya. Dia mencari Badruddin yang tidak berada di sisinya dan mengiranya sedang pergi ke kamar kecil. Maka dia hanya berbaring menunggu sampai terlihat ayahnya Syamsuddin masuk dengan wajahnya yang masih marah atas apa yang terjadi antara dia dan Sultan, sehingga menikahkan putrinya secara paksa dengan salah satu pembantunya yang bungkuk. Dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku sampai mendengar si bungkuk ini menyiksa putriku, aku pasti akan membunuhnya." Maka dia segera masuk ke kamar putrinya dan menyapa, "Hai Jamila." Dia menjawab, "Ya ayahku." Lalu dia bangkit dengan terhuyung-huyung kegirangan dengan wajah yang cerah serta membungkuk dan mencium tangan ayahnya. Ketika wazir melihatnya, dia bertanya kepadanya, "Hei, ada apa denganmu? Apa kau senang dengan pengantin pria ini?"
Mendengar kata-kata ini, Putri Wazir hanya tersenyum dan berkata, "Oh ayahku, biarlah apa yang terjadi kemarin itu sudah cukup. Ketika semua orang menertawakanku dan menyepongku dengan pengantin pria bungku itu yang tidak sebanding dengan suamiku. Demi Allah ayahku, seumur hidupku aku tak pernah melewati malam yang lebih menyenangkan. Jadi jangan mengejekku dengan mengingatkanku pada si bungku itu." Ketika ayahnya mendengar ini, Wazir malah lalu memelototinya berkata, "Apa yang kamu bicarakan ini? Suamimu ya pria bungku itu yang berbaring bersamamu." "Demi Allah," jawab Putri Wazir, "jangan sebut dia di depanku dan jangan mengejekku. Karena pengantin bungku itu hanya disewa 10 dinar untuk mengelabui kita, dan dia sudah mengambil barangnya lalu pergi." Kemudian aku memasuki kamar pengantin, di mana aku menemukan suami sejatiku duduk di ranjang, dan aku melewatkan malam pertamaku di pelukan suamiku yang tampan. Ketika ayahnya mendengar ini, ayahnya marah bercampur bingung, dan dia berteriak kepadanya berkata, "Hei, apa yang kamu katakan ini?" "Oh ayahku," sahut Putri Wazir, "engkau telah menghancurkan hatiku dengan terus mengejekku. Sebenarnya suamiku yang mengambil kegadisanku yang diranjang dan aku tidur bersamanya." Wazir bangkit bertanya-tanya lalu menuju salah satu sudut rumah, di mana dia menemukan pria bungku itu yang merentangkan kaki dan menghadap tembok dengan tangannya menempel tembok seperti cicak. Melihat pemandangan ini, Wazir bingung dan berkata, "Hei bungku." Pengantin pria tidak menjawab, hanya mendengus, mengira itu yang berbicara kepadanya adalah jin. Tapi Wazir berteriak kepadanya, "Bicaralah atau aku akan menggal kepalamu dengan pedang ini." Kemudian berkata si bungku, "Wahai pemimpin para jin, aku belum mengangkat kepalaku sejak engkau menempatkanku di sini, maka kasihanilah aku." "Apa yang kamu katakan ini?" tanya Wazir. "Aku bukan jin, aku Samsudin, ayah dari pengantin wanita." "Baiklah kalau begitu, meskipun hampir saja membuatku kehilangan nyawaku," jawab si bungkuk. "Pergilah dari sini sebelum jin itu datang kepadamu yang membuatku seperti ini. Tak bisakah kau carikan wanita lain selain anakmu majikan jin itu? Semoga Tuhan mengutuk dia yang menikahkan aku dengannya, dan dia yang menjadi penyebabnya." Lalu kata Wazir kepadanya, "Sudah, keluar sana, keluar dari tempat ini." "Apakah saya akan dimarahi?" jawab pria bungkuk. "Karena aku mengikuti perintahmu tanpa izin dari jin itu. Dia berkata kepadaku, jika matahari sudah terbit kau bisa pergi sesuai keinginanmu." "Matahari sudah terbit apa belum ya? Karena aku tidak berani mengalah atau masih belum terbit." "Siapa yang membawamu kemari?" tanya Wazir. Dan si bungkuk itu menjawab, "Saya datang ke sini tadi malam selesai prosesi pernikahan. Lalu tiba-tiba ada seekor tikus yang keluar dari selokan, lalu tumbuh membesar dan terus membesar hingga menjadi seekor kerbau, dan dia berbicara kepadaku dan mengancamku. Kemudian dia meninggalkanku di sini dan pergi. Terkutuklah pengantin wanita dan dia yang menikahkan aku dengannya." Wazir mendekatinya dan menyuruhnya berdiri, lalu dia bergegas keluar dan berlari dan segera menghadap Sultan yang kepadanya dia menceritakan apa yang telah menimpanya dengan jin itu. Sementara itu, Wazir kembali ke kamar mempelai wanita, memikirkan putrinya dan berkata kepadanya, "Wahai putriku, jelaskan semuanya padaku." "Oh ayahku," jawabnya, "apalagi yang bisa aku katakan kepadamu? Ya memang sebenarnya mempelai laki-laki yang di hadapannya mereka memperlihatkanku kemarin berbaring bersamaku sepanjang malam dan mengambil kegadisanku, dan aku pasti akan mengandung olehnya. Jika kamu tidak percaya padaku, itu masih ada sorbannya. Sepertinya dia meninggalkannya di tempat tidur dan celananya ada di bawah tempat tidur, tapi aku tidak tahu apa yang terbungkus di dalamnya." Ketika ayahnya mendengar ini, dia memeriksa ranjang itu dan menemukan sorban Badruddin. Maka dia segera mengambilnya dan membentangkan sorbannya lalu berkata, "Ini adalah sorban Wazir." Kemudian dia melihat sebuah kantong kulit yang dijahit ditutup sorban, sehingga dia melepasnya dan mengeluarkannya. Kemudian dia mengambil celana panjang yang berisi 1000 dinar di bawah kasur, di mana dia menemukan salinan dari surat penjualan Badruddin kepada pria Yahudi itu dan menamainya sebagai Badruddin Hasan bin Nuruddin Ali dari Kairo. Tak lama setelah dia membacanya, dia berteriak dan jatuh pingsan. Dan ketika dia siuman, dia bertanya-tanya dan berkata, "Masya Allah, oh putriku, tahukah kamu siapa yang mengambil kegadisanmu?" "Tidak," jawabnya. Dan dia berkata, "Itu adalah sepupumu, putra adikku Nuruddin Ali, dan 1000 dinar ini adalah maharmu." "Masya Allah, seandainya aku tahu bagaimana ini bisa terjadi." Kemudian dia membuka kantung kulit dan menemukan di dalamnya kertas tulisan tangan adiknya Nuruddin. Ketika dia membaca tulisannya, dia segera mengenalinya dan menciumnya lagi dan lagi, lalu menangis untuk saudaranya.
Kemudian dia membaca gulungan itu dan menemukan di dalamnya catatan tanggal pernikahan Nuruddin dengan putri Wazir Basra, kepergiannya hingga kelahiran putranya Badruddin Hasan, dan sejarah kehidupan saudara laki-lakinya sampai kematiannya. Maka dia mengambil gulungan itu dan membawanya menghadap ke Sultan, lalu menceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir, di mana Sultan takjub dan memerintahkan agar kisah itu segera dibuatnya secara tertulis. Wazir tinggal sepanjang hari menunggu keponakan dan menantunya, tapi dia tak kunjung datang. Dan ketika 7 hari berlalu, dia tak bisa berdiam diri lagi dan berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain sebelum aku." Maka dia mengambil pena, tinta, dan kertas. Lalu dia menggambar denah kamar pengantin yang menunjukkan posisi semua furnitur yang ada di dalamnya, seperti ranjang di sebelah sini, tirai di sebelah sini, seterusnya, dan semua barang yang ada di dalam kamar itu. Kemudian dia melipat kertas itu dan meletakkannya di samping, lalu dia mengambil dompet, sorban, serta pakaian Badruddin dan menguncinya di dalam dengan gembok besi, di mana dia memasang segel sampai kedatangan keponakannya ke rumah itu lagi. Adapun Sang Jamilah, dia telah melewati bulan-bulan kehamilannya dan melahirkan seorang putra yang tampan seperti bulan purnama, mirip dengan ayahnya, dan menamainya dengan Aqib. Hari berganti hari, bulan berganti tahun, dan ketika 7 tahun telah berlalu, kakeknya mengirimkannya ke sebuah sekolah dan meminta sang guru mengajarinya pendidikan yang baik. Dan dia bersekolah selama 4 tahun, sampai dia mulai suka mengerjai anak-anak kecil dan memukuli mereka dengan berkata, "Siapa di antara kamu yang sepertiku? Aku adalah putra Wazir Mesir." Akhirnya anak-anak itu berkumpul dalam satu kelompok untuk mengadu ke pengawas atas perilaku Aqib kepada mereka, dan dia berkata, "Saya akan memberitahu kamu bagaimana cara mengatasinya, sehingga dia akan keluar dari sekolah ini dan kau tidak akan pernah melihatnya lagi." Jadi begini, ketika dia datang ke sekolah besok, kalian duduk saja seperti biasa. Nanti salah satu dari kalian berkata kepada yang lain, "Demi Allah, nggak ada yang boleh bermain dengan permainan ini kecuali yang memberitahu kita nama ayah dan ibunya, karena dia yang tidak tahu nama orang tuanya adalah anak jin dan tak boleh bermain dengan kita." Maka keesokan harinya, ketika Aqib datang ke sekolah, mereka semua berkumpul di sekelilingnya, dan salah satu dari mereka berkata, "Kita akan bermain satu permainan. Kalau mau ikut bergabung, dia harus menyebutkan nama ayah dan ibunya." Dan mereka semua berkata, "Setuju." Lalu kata salah satu dari mereka, "Namaku Majid, nama ibuku Alawiyah, dan ayahku Izzuddin." Kemudian yang lainnya mengatakan hal yang serupa bergantian, sampai giliran tiba pada Aqib, dan dia berkata, "Namaku Aqib, ibuku Jamilah, dan ayahku Samsuddin, Wazir Mesir." "Demi Allah," teriak mereka, "Wazir itu bukan ayahmu," katanya. "Dia memang ayahku." Kemudian mereka semua tertawa dan bersorak kepadanya. Mereka berkata, "Dia tidak tahu ayahnya, bangun dan keluar dari kami, karena tak ada yang akan bermain dengan kami kecuali dia tahu nama ayahnya." Setelah itu mereka berpencar dan mengelilinginya untuk mengejek dan menertawakannya. Kemudian mereka meninggalkannya dengan air mata dan rasa malu. Kemudian kata pengawas kepadanya, "Hei Aqib, tahukah kamu bahwa Wazir adalah ayah dari ibumu? Dia itu kakekmu dan bukan ayahmu. Adapun ayahmu, kau tidak mengenalnya, bahkan kami pun juga tidak. Karena Sultan menikahkan ibumu dengan pengantin pria bungkuk, tetapi jin datang dan berbaring bersamanya, dan kau tidak memiliki ayah yang diketahui. Karena itu, maukah kau terus menghabiskan waktumu sendiri di sekolah sampai kau tahu siapa ayahmu? Karena kalau tidak, kau akan dianggap sebagai anak jin. Masa kau kalah sama anak penjual buah itu? Dia aja tahu siapa nama ayahnya. Kakekmu memang Wazir Mesir, tetapi ayahmu kami tidak mengenalnya sama sekali. Jadi gak salah kalau kami berkata kamu tidak punya ayah. Sebaiknya gunakan akal sehatmu." Ketika Aqib mendengar kata-kata menghina dari anak-anak dan pengawas, dia langsung keluar dan berlari ke ibunya untuk mengadu padanya. Tetapi karena dia terus menangis terisak-isak, dia kesulitan untuk bercerita. Ketika Jamilah mendengar isak tangisnya dan melihat deras air matanya, hatinya serasa terbakar dan dia bertanya kepadanya, "Hai anakku, mengapa kau menangis? Katakan padaku, apa masalahnya?" Maka Aqib menceritakan apa yang dikatakan anak-anak dan pengawas dan berkata kepadanya, "Bu, siapa ayahku?" "Ayahmu adalah Wazir Mesir," jawabnya. Tapi dia berkata, "Jangan bohong, Wazir itu ayahmu, bukan ayahku." "Lalu siapa ayahku? Jika ibu diambil aku tidak mau sekolah lagi." Ketika Jamilah mendengar dia berbicara tentang ayahnya, dia menangis
bersamaan dengan putranya yang juga terus menangis. Ketika itu datanglah wazir yang hatinya juga ikut terbakar saat mendengar tangisan mereka, dan dia berkata, "Mengapa kalian menangis?" Jamilah memberitahunya apa yang telah terjadi pada Aqib, dan wazir pun juga ikut sedih dan menangis mengingat saudaranya dan semua yang telah berlalu di antara mereka dan apa yang telah menimpa putrinya, dan tidak ada yang tahu rahasia akan masalah tersebut. Kemudian dia segera bangkit dan pergi ke majelis, menceritakan masalah itu kepada sultan dan memohon izin untuk pergi ke kota Basrah untuk mencari keponakannya. Selain itu, dia juga meminta sebuah surat perintah yang akan mengizinkannya untuk membawa Badruddin dimanapun dia menemukannya. Wazir terus menangis di hadapan sultan yang membuat sultan merasa iba, lalu menulis surat perintah antar kerajaan untuk para deputi di semua provinsinya, di mana wazir sangat bersukacita dan meminta berkah untuknya. Kemudian berpamitan kepadanya dan kembali ke rumahnya, di mana dia segera mempersiapkan dirinya dan memerintahkan putri serta cucunya juga ikut mempersiapkan segala kebutuhan selama perjalanan. Lalu keesokan paginya mereka berangkat dan melakukan perjalanan sampai mereka memasuki kota Damaskus yang kaya dan tanahnya subur. Wazir turun di pinggiran kota lalu mendirikan tendanya di tempat terbuka yang disebut dataran kerikil. Berkata kepada para pelayannya, "Kita akan beristirahat di sini selama 2 hari." Maka mereka pergi jalan-jalan ke kota Damaskus untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Aqib juga ikut pergi ke kota untuk melihat suasana kota yang diikuti oleh seorang pengawal. Ketika orang-orang di kota melihat ketampanan Aqib, membuat kerumunan besar di mana orang-orang terus mengikutinya, sementara yang lain berlari menyusul dan duduk di jalan menunggu dia datang agar mereka dapat menatapnya sampai seperti yang mereka harapkan. Pengawal itu berhenti di depan kedai Badruddin Hasan. Sekarang si juru masak sudah mati dan Badruddin telah menjadi pewarisnya. 12 tahun telah berlalu, janggutnya tumbuh dan wajahnya semakin matang. Ketika putranya dan pengawal itu berhenti di hadapannya, dia baru saja selesai menyiapkan masakan biji delima lapis gula, dan ketika dia memandang Aqib, dia melihat betapa tampannya dia. Jantungnya berdegup kencang, darah mengalir ke jantung dan perutnya serasa mual karena merindukannya. Maka dia memanggilnya dan berkata, "Oh tuanku, oh engkau yang telah menguasai hati dan jiwaku, engkau yang kami rindukan, maukah engkau masuki kedaiku dan menghibur hatiku dengan makan makananku?" Dengan air matanya yang mengucur deras tanpa alasan dari matanya, memikirkannya tentang kebaikan ayah angkatnya juru masak dan membandingkannya dengan kondisinya saat ini. Ketika Aqib mendengar kata-katanya, hatinya merasa ingin dan dia berkata kepada pengawalnya, "Sungguh aku suka pada juru masak ini, dan sepertinya dia kehilangan seorang anak. Ayo kita masuk dan berikan dia kebahagiaan dan menerima ajakan untuk memakan masakannya. Semoga Allah membalas kebaikan kita kepadanya dan mempersatukan kita kembali dengan ayahku." "Demi Allah," jawab pengawal, "tidaklah baik bagi seorang putra wazir untuk makan di kedai. Sungguh, aku akan menjauhkan orang-orang dengan bendunganku ini. Jangan sampai mereka terlalu dekat dengan tuan muda, dan aku tidak akan berani memberikan tuan muda masuk ke kedai itu." Ketika Badruddin mendengar kata-kata ini, dia heran dan menoleh ke pengawal dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Dan Aqib berkata lagi kepada pengawalnya, "Sungguh, aku sangat menginginkannya." Tapi dia menjawab, "Mohon ampun tuan muda, sungguh jangan masuk." Kemudian Badruddin berpaling kepada pengawal itu dan berkata, "Oh tuan yang mulia, mengapa engkau tidak menyukaiku dengan menolak memasuki kedaiku?" Kemudian pengawal itu memegang tangan Aqib memasuki kedai bersamanya. Badruddin menyendok sepiring penuh biji delima yang dilapisi dengan almond dan gula, lalu meletakkannya di hadapan mereka sambil berkata, "Anda telah menghormati saya, silakan makan dan semoga kesehatan dan kesenangan menemani Anda." Dan Aqib berkata kepadanya, "Duduklah dan makan bersama kami. Semoga Allah mempersatukan kami dengan dia yang kami rindukan." "Hai tuan muda," kata Badruddin, "apakah Anda telah menderita kehilangan teman pada usia mudamu?" "Iya paman," jawab Aqib. "Hatiku kesal karena kehilangan orang yang terkasih yang tidak lain adalah ayahku. Aku dan kakekku sedang berusaha untuk mencarinya ke seluruh dunia. Sayang, betapa aku berharap untuk bisa bersatu dengannya." Kemudian dia menangis terseduh-seduh, sementara Badruddin menangis juga saat melihat air matanya yang mengingatkannya akan perpisahannya sendiri dengan orang-orang yang dia cintai. Kemudian mereka makan bersama sampai mereka puas, dan Aqib dan pengawal bangkit
lalu berpamitan dan meninggalkan kedai. Melihat ini, Badruddin merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan pergi bersama mereka, karena dia tidak dapat hidup sesaat pun tanpa melihat mereka, meskipun dia tidak tahu bahwa Aqib adalah putranya sendiri. Kemudian dia bangkit dan menutup kedainya, lalu bergegas mengejar dan menyusul mereka sebelum mereka keluar dari gerbang besar. Pengawal itu berbalik dan berkata kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ketika kamu meninggalkanku," jawab Badruddin, "sepertinya jiwaku telah ikut meninggalkan tubuhku. Dan karena aku ada urusan untuk keluar, aku berpikir untuk menemanimu sampai aku menyelesaikan urusanku kemudian kembali pulang." Pengawal itu kesal dan berkata kepada Aqib, "Inilah yang saya takuti. Karena kita masuk ke kedai orang ini dan makan suapan sial itu, dia pikir dia berhak mengganggu kita. Karena itu dia terus mengikuti kita dari satu tempat ke tempat lain." Aqib berbalik dan melihat juru masak yang masih mengikutinya, membuat raut wajahnya memerah karena marah dan berkata kepada pengawal, "Biarkan dia berjalan, sepanjang itu masih di jalan raya. Tapi jika dia mengikuti kita saat kita menuju tenda kita akan mengusirnya." Kemudian dia menundukkan kepalanya dan berjalan terus dengan pengawal di belakangnya. Sampai mereka tiba di dataran kerikil dan mendekati tenda mereka, Aqib berbalik dan melihat Badruddin masih mengikutinya, di mana itu membuatnya marah karena takut pengawal itu akan memberitahu kakeknya bahwa dia telah memasuki sebuah kedai juru masak, sehingga juru masak itu menguntitnya. Kemudian dia memandangi Badruddin, di mana matanya tertuju padanya karena dia seolah-olah tubuh tanpa jiwa, dan bagi Aqib tampak bahwa matanya adalah mata seorang bajingan atau orang yang berniat jahat. Maka kemarahannya berlipat ganda, lalu dia mengambil sebuah batu dan melemparnya ke arah Badruddin, dan itu mengenai dia di dahi dan merobeknya sampai terbuka, hingga kemudian Badruddin pun jatuh pingsan dengan darah yang masih mengalir di wajahnya. Sementara Aqib dan pengawal pergi ke tenda, sampai kemudian dia siuman, dia menyeka darahnya dan merobek sehelai kain kasah dari sorbannya. Lalu dia mengikat kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku telah berbuat salah terhadap anak itu dengan menutup kedaiku dan mengikutinya, sehingga dia pikir aku orang yang berniat jahat." Kemudian dia segera kembali ke kedainya, lalu dia menyibukkan diri dengan penjualan dagingnya, dan dia merasa sangat merindukan ibunya di Basrah. Sementara itu, wazir pamannya yang tinggal di Damaskus selama 3 hari kemudian berangkat ke Homs dan melewati kota Hema dan Aleppo, dan kemudian melalui Diyarbakir, Maridin dan Mosul mencari informasi di setiap tempat yang dia datangi, sampai kemudian mereka tiba di Basrah, di mana dia berhenti lalu mengenalkan dirinya di hadapan Sultan yang menerimanya dengan hormat dan menanyakan alasan kedatangannya. Wazir menceritakan sejarahnya dan mengatakan kepadanya bahwa Nuruddin Ali adalah adiknya, di mana Sultan memuji atas belas kasihan Tuhan dan berkata, "Tuhan, dia adalah wazir saya selama 15 tahun dan saya sangat mencintainya." Sampai kemudian dia meninggalkan seorang anak laki-laki yang tinggal di sini 2 bulan setelah kematian ayahnya. Sejak saat itu dia menghilang dan kami tak pernah mendengar kabarnya lagi. Tapi ibunya yang merupakan putri mantan wazir saya masih bersama kami. Samsudin bersuka cita mendengar ibu keponakannya masih hidup dan berkata, "Duhai Sultan, aku ingin bertemu dengannya." Sultan segera memberinya izin untuk mengunjunginya. Maka dia memberanikan dirinya mengunjungi rumah saudaranya Nuruddin. Dia berkeliling dan mencium ambang pintu dengan terus memikirkan tentang saudaranya dan bagaimana dia telah meninggal di negeri asing, lalu menangis dengan mengingatnya. Kemudian sampailah dia memasuki pintu gerbang dan menemukan dirinya di halaman yang luas. Di ujungnya ada pintu yang dilapisi dengan batu keras bertatakan kelereng warna-warni. Dia berjalan mengelilingi rumah dan mengarahkan pandangannya ke dinding. Melihat nama saudaranya Nuruddin tertulis di atasnya dengan huruf emas. Maka dia mendatangi prasasti itu dan menciumnya lalu menangis karena kehilangan saudaranya. Kemudian dia berjalan terus sampai dia tiba di kamar janda saudaranya. Jadi sejak putranya menghilang, dia terus menangis dan meratap siang dan malam dan kurang tidur karenanya. Ketika wazir mendekat ke kamarnya, dia mendengar suara tangisan wanita, di mana dia menduga pasti itu tangisan adik iparnya. Kemudian wazir segera mengetuk pintu, memberitahu bahwa dia adalah kakak dari suaminya. Kemudian segera dibukakan pintu, lalu wazir segera memberi hormat dan mengucapkan salam, lalu dipersilakan duduk. Wazir menceritakan semua yang telah terjadi selama ini, bagaimana putranya Badruddin Hasan telah menghabiskan malam dengan putrinya,
12 tahun yang lalu. Kemudian putranya menghilang di pagi harinya, sementara putrinya Jamilah melahirkan seorang putra yang saat ini sedang diajak bersamanya. Ketika Ibu Badrudin mendengar berita tentang putra dan cucunya dan mengetahui bahwa putranya masih hidup dan bisa bertemu dengan saudara laki-laki suaminya, dia menjatuhkan diri bersujud syukur atas anugerah yang telah Allah limpahkan. Kemudian wazir memanggil Aqib dan neneknya dengan berlinang air mata, bergegas memeluknya dan menangis. Tetapi Syamsuddin berkata kepadanya, "Ini bukan waktunya untuk menangis, kau harus bersiap-siap untuk pergi bersama kami ke Mesir. Semoga Allah mempersatukan kita kembali dengan anakmu yang juga keponakanku." "Aku mendengar dan aku siap," jawabnya, dan segera bangkit mengumpulkan semua harta dan kebutuhan yang diperlukan untuk perjalanan itu. Sementara wazir pergi berpamitan dengan Sultan Basrah yang mengirimkan hadiah unik buat Sultan Mesir. Kemudian mereka segera berangkat untuk perjalanan pulang. Sampai rombongan mereka tiba di kota Damaskus, di mana dia berhenti dan mendirikan kemahnya seperti sebelumnya. Lalu berkata kepada para pengawalnya, "Kita akan berhenti di sini kurang lebih seminggu untuk membeli hadiah dan barang-barang unik buat Sultan." Sekarang ikatan darah yang memisahkan ayah dan anak ini telah menarik Aqib untuk pergi ke ayahnya. Tiba-tiba Aqib berkata kepada pengawalnya, "Oh pengawal, kemari. Aku ingin pergi. Kita akan turun ke jalanan kota Damaskus dan melihat bagaimana keadaan juru masak yang menjamu kita. Tapi aku telah melemparnya dengan batu hingga merobek dahinya dan membuatnya pingsan. Karena sebenarnya dia orangnya baik kepada kita dan aku telah memperlakukannya dengan sembrono." Pengawal itu menjawab, "Aku mendengar dan aku patuh." Maka mereka meninggalkan tenda dan pergi ke kota dan berjalan-jalan di Damaskus sampai mereka tiba di kedai juru masak, di mana mereka melihat Badruddin Hasan yang sedang berdiri di depan pintu. Saat itu masih pagi hari, dan seperti kebetulan dia baru saja menyiapkan biji delima lapis gula. Aqib hanya memandangnya, melihat bekas luka akibat lemparan batu di dahinya. Aqib merasakan getaran kerinduan ketika melihatnya, di mana dia sendiri tidak mengetahui alasannya. Lalu dia berkata, "Assalamualaikum, apa kabar? Bagaimana keadaanmu?" Ketika Badruddin melihatnya, perutnya serasa mual dan jantungnya berdegup dengan kencang. Seketika itu dia menundukkan kepalanya dan ingin berbicara, tetapi lidahnya tercekat oleh air mata yang terus mengucur deras dan tak satu pun kata yang keluar dari mulutnya. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Waalaikumsalam, sembuhkanlah hatiku dan makanlah makananku, karena demi Allah aku tidak bisa menatapmu kecuali jantungku berdegup kencang. Dan aku mohon maaf, seharusnya aku tidak mengikutimu beberapa hari yang lalu. Tapi karena aku sudah gila." "Demi Allah," jawab Aqib, "mungkin kau terlalu menyayangi kami. Kami makan bersamamu sebelumnya, dan kau membuat kami menyesalinya. Karena setelahnya kau mengikuti kami, dan itu akan membuat kami malu. Maka kami tidak mau lagi makan bersamamu. Kecuali kau mau bersumpah untuk tidak mengikuti kami setelah kami selesai makan bersamamu. Karena jika tidak, kami tidak akan mengunjungi lagi selama kami di kota ini. Kami berencana tinggal di sini selama seminggu, agar kakekku bisa mencari dan membeli hadiah yang unik buat Sultan." Dan Badruddin berkata, "Saya mendengar dan saya patuh." Maka masuklah Aqib dan pengawalnya. Kemudian Badruddin menyajikan sepiring biji delima lapis gula di hadapan mereka. Berkata Aqib, "Duduklah dan makan bersama kami. Semoga Allah memberikan kita keberkahan atas jamuran makanmu." Mendengar ini, Badruddin merasa senang dan makan bersama mereka, dengan matanya yang tertuju terus kepada wajah Aqib, karena memang hati dan jiwanya seolah ada di dalam tubuh anak itu. Sampai kemudian Aqib berkata kepadanya, "Betapa bodohnya engkau, jangan terus menatapku seperti itu." Maka Badruddin segera memohon maaf dan menundukkan kepalanya. Maka mereka memakan makanan itu sampai mereka puas. Kemudian Badruddin bangkit dan mencuci tangan mereka, menyeka dan mengeringkan dengan serbet dari kain sutra yang dilepaskan dari pinggangnya. Setelah itu dia memercikan air mawar ke atasnya. Kemudian dia keluar dan kembali dengan kendi sari buah yang dicampur dengan air mawar dan emas, yang ia taruh di hadapan mereka sambil berkata, "Selesaikan kebaikanmu untukku dengan meminum sari buah ini." Maka Aqib mengambil kendi dan meminumnya, lalu memberikannya kepada pengawal. Dan kendi itu terus berputar di antara mereka sampai perut mereka kekenyangan, karena mereka telah makan dan minum melebihi kebiasaan mereka. Kemudian mereka pergi dan bergegas berjalan sampai mereka mencapai tenda. Lalu Aqib menghampiri neneknya yang langsung menciumnya dan memikirkan putranya Badruddin Hasan. Lalu nenek menangis dan berkata kepada Aqib, "Hai cucuku, dari mana saja kamu ini?" Kata Aqib,
Kami tadi habis jalan-jalan di sepanjang kota Damaskus, Nek. Kemudian neneknya bangkit dan meletakkan di hadapannya sajian biji delima lapis gula dan berkata kepada pengawal, "Kalian pasti lelah, duduk dan makanlah ini dengan tuan mudamu." Pengawal itu berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, kami sudah sangat kekenyangan." Tapi dia tetap duduk. Begitu pula dengan Aqib, meski perutnya kekenyangan dengan apa yang sudah mereka makan dan minum. Maka dia segera mengambil sepotong roti dan mencelupkan ke dalamnya lalu memakannya, tapi terasa hambar. Karena itu dia sudah kekenyangan dan berseru, makanan apa ini?" "Ada apa cucuku?" kata neneknya. "Ada masalah apa dengan masakanku?" tanya nenek. "Aku masaknya sendiri dan tidak ada juru masak di negeri ini yang bisa dibandingkan denganku, kecuali ayahmu, Badruddin Hasan." "Oh nenek," jawab Aqib, "masakanmu sepertinya biasa saja karena kita sudah pernah memakannya. Karena di kota ini ada seorang juru masak yang juga menyajikan biji delima lapis gula yang aroma baunya membangkitkan selera makan kami. Dan untuk masakan biji delima lapis gula yang nenek sajikan ini, kalau dibandingkan dengan masakannya, rasanya seperti tak ada bedanya." Ketika neneknya mendengar ini, dia sangat marah dan berkata kepada pengawal, "Keluar, bagaimana bisa kau mengajak cucuku makan di kedai juru masak?" Pengawal itu ketakutan dan berusaha menyangkalnya dengan mengatakan, "Kami tidak memasuki kedai, tapi hanya melihat secara sepintas." "Demi Allah," kata Aqib, "kami masuk dan makan dan rasanya lebih baik dari masakan nenek." Kemudian neneknya bangkit dan pergi, lalu memberitahu saudara iparnya, Wazir, yang marah terhadap pengawal dan memanggilnya. Lalu dia berkata kepadanya, "Mengapa kau membawa cucuku ke kedai juru masak?" "Kami tidak masuk, tuanku," jawab si pengawal. Tetapi Aqib berkata, "Kita masuk dan makan biji delima sampai kami kenyang, dan juru masak itu juga memberi kami minum sari buah." Mendengar ini, kemarahan Wazir menjadi berlipat ganda dan dia terus mendesak pengawal itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi dia tetap menyangkal. Lalu kata Wazir, "Jika kamu memang hanya melihat sepintas dan tidak masuki kedai itu, sekarang situ kamu duduk dan makan biji delima lapis gula itu di depan kami." Kemudian pengawal itu duduk dan mencoba untuk memakannya. Tetapi setiap suapan yang masuk ke dalam mulutnya, dia hanya memakannya sedikit dan mengembalikan sisanya ke piring sambil berkata, "Oh tuanku, sebenarnya aku sudah kekenyangan sejak kemarin." Melihat ini, Wazir tahu bahwa pengawal itu telah makan di kedai juru masak. Lalu ia memerintahkan budaknya untuk menjatuhkannya dan memukulinya. Maka mereka segera memukulinya sampai dia meraung minta ampun dan berkata, "Oh tuanku, jangan pukul aku akan mengatakannya sebenarnya." Kemudian Wazir menghentikan budaknya dan berkata, "Sekarang katakan sebenarnya," kata pengawal. "Ketahuilah bahwa kami sebenarnya mampir di kedai juru masak yang menyajikan biji delima lapis gula, dan dia menyajikannya di hadapan kami. Demi Allah, aku tak pernah makan senikmat itu seumur hidupku. Aku juga tidak pernah merasakannya lebih buruk dari yang ada di hadapan kami." Ibu Badruddin sangat marah mendengarnya dan berkata kepada pengawal itu, "Kamu harus kembali ke juru masak dan ambilkan kami sepiring biji delima lapis gula dan tunjukkan kepada tuanmu agar dia bisa menilai mana yang lebih baik, miliknya atau milikku." "Bagus," jawabnya. Maka dia memberinya piring dan setengah dinar. Lalu dia segera pergi ke kedai itu dan berkata kepada Badruddin, "Kami telah bertaruh tentang masakanmu di rumah tuan kami. Karena mereka juga masak biji delima lapis gula, mereka mau membandingkan mana yang lebih lezat. Dan ini setengah dinar untuk membuatkan biji delima lapis gula yang paling lezat. Aku tidak menyentuh masakan mereka karena aku sudah makan dan perutku kenyang karena masakanmu." Badruddin tertawa dan menjawab, "Demi Allah, tak ada yang bisa memasak hidangan ini kecuali aku dan ibuku. Dan sekarang dia jauh sekali dari sini." Kemudian Badruddin segera mengisi piring dengan biji delima dan melapisinya dengan emas dan air mawar, lalu memberikannya kepada pengawal itu yang bergegas kembali dan menyerahkannya kepada ibu Badruddin. Tak lama setelah dia mencicipinya dan mengomentari keunggulan rasa dan masakannya, dia tahu siapa yang memasaknya, lalu menjerit dan jatuh pingsan. Yang membuat Wazir heran, lalu memercikan air mawar padanya sampai dia siuman dan berkata, "Anakku masih hidup, dan aku memastikan juru masak ini adalah putraku Badruddin Hasan. Karena tak ada yang tahu cara memasak hidangan ini kecuali aku dan dia, karena aku yang mengajarinya." Wazir sangat bersuka cita mendengarnya dan berkata, "Alhamdulillah, betapa aku sangat rindu ingin melihat putra adikku. Aku ingin tahu apakah hari itu benar-benar terjadi yang akan menyatukan kita kembali dengannya, karena semuanya bisa terjadi atas kehendak Allah." Kemudian dia keluar dan berkata kepada anak buahnya,
siapkan 20 orang dari kalian untuk pergi ke kedai juru masak itu. Lalu kalian ikat tangannya di belakang dengan kain sorbannya dan katakan padanya, masakkan biji delima lapis gulamu kurang merica, lalu bawa dia kemari dengan pasah. Tetapi ingat, jangan sampai menyakitinya. Dan mereka menjawab, siap tuanku. Kemudian wazir segera pergi ke istana menemui Sultan Muda Damaskus dan menunjukkan kepadanya surat perintah penangkapan dari Sultan Mesir. Dia mencium surat itu dan meletakkannya di atas kepalanya, lalu berkata kepada wazir, siapa yang berani menyinggungmu? Kata wazir. Dia adalah juru masak kota ini. Maka Sultan Muda segera mengirim pengurus rumah tangganya ke kedai itu, lalu mereka pergi ke sana dan menemukannya di antara reruntuhan kedainya. Karena ketika wazir berada di sana, anak buahnya telah menyelesaikan tugasnya dan membawa Badruddin ke tenda, di mana mereka kemudian menunggu kembalinya wazir mereka. Sementara itu Badruddin berkata, jelaskan padaku, apa masalahnya dengan masakan biji delima lapis gula yang dibawa oleh pengawal? Ketika wazir kembali ke tenda setelah mendapatkan izin Raja Muda untuk membawa teman itu pergi bersamanya, dia memanggil juru masak dan membawa Badruddin ke hadapannya dengan tangan terikat di belakang. Ketika dia melihat pamannya, dia menangis terseduh-seduh dan berkata, oh tuanku, pelanggaran apa yang aku lakukan terhadapmu? Apa benar kamu yang membuat masakan biji delima lapis gula? Tanya Samsudin. Ya benar tuanku, jawab Badruddin. Oh tuanku, kata Badruddin, bisakah Anda jelaskan apa kejahatanku yang membuatmu tidak berkenan dengan masakan biji delima lapis gulaku? Wazir hanya diam dan berseru. Sekarang, seru wazir memanggil anak buahnya, bawa dia. Maka mereka menyerbu ke dalam kemah wazir, di mana mereka mengikat tangan Badruddin lalu memasukkannya ke dalam peti dan menguncinya. Kemudian mereka berangkat dan melakukan perjalanan sampai malam tiba. Sampai kemudian mereka berhenti untuk makan dan mengeluarkan Badruddin dari dalam peti dan memberinya makan lalu mengurungnya lagi ke dalam peti. Kemudian mereka berangkat lagi dan melakukan perjalanan sampai mereka mencapai Kumreh, di mana mereka mengeluarkannya dari peti dan membawanya ke hadapan wazir yang berkata kepadanya, benarkah engkau yang memasak biji delima lapis gula? Ya tuanku, jawabnya. Dan Samsudin berkata, belenggu dia. Maka mereka segera membelenggunya dan mengembalikannya ke dalam peti, lalu melanjutkan perjalanannya lagi sampai mereka tiba di Kairo dan berhenti di pinggiran kota Ar-Raidaniyah. Kemudian wazir memerintahkan untuk mengeluarkan Badruddin dari dalam peti dan memanggil seorang tukang kayu dan berkata, buatkan salib kayu untuk orang ini. Kata Badruddin, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku mau menggantungmu di atasnya, jawab wazir, dan mengarakmu ke seluruh kota. Apa maksudmu melakukan semua itu? Kau mau menggantungku dan mengarakku keliling kota? Tanya Badruddin. Dan wazir menjawab, karena masakan biji delima lapis gulamu yang tidak enak dan kurang merica. Hanya karena kurang merica, kata Badruddin, dan kau melakukan semua ini padaku. Tidakkah cukup bagimu yang sudah menghancurkan kedaiku dan semua peralatanku? Tidak puas dengan itu, kau masih memenjarakanku dan akan menghukumku di kayu salib? Hanya karena kekurangan merica, jawab wazir. Ya, dan kematian adalah hukumanmu. Mendengar ini Badruddin heran dan sedih sampai wazir berkata kepadanya, apa yang kamu pikirkan? Badruddin menjawab, aku sedang memikirkan orang-orang yang tak menggunakan otaknya sepertimu. Karena seandainya kau mau berpikir, kau tidak mungkin memperlakukanku seperti itu. Kata wazir, aku harus tetap menghukummu agar jangan sampai kau melakukannya lagi. Dan Badruddin berkata, sesungguhnya pelanggaran yang aku lakukan tak sebanding dengan hukuman yang aku terima. Hukuman ini terlalu berat untukku, tak ada gunanya. Jawab Samsudin, aku tetap akan menggantungmu di kayu salib. Selama tukang kayu bekerja membuat kayu salib, Badruddin terus memandanginya, dan proses pembuatan itu berlangsung sampai malam tiba, ketika wazir membawanya dan menepuk tatanya sambil berkata, hukuman ini akan diadakan besok. Kemudian wazir menunggu sambil memastikan Badruddin telah tertidur. Kemudian dia naik dan mengambil peti di depannya dan membawanya pulang ke rumahnya sendiri. Lalu dia turun dan berkata kepada putrinya Jamilah, Alhamdulillah yang telah mempersatukanmu kembali dengan sepupumu. Bangun dan tatalah rumah seperti pada malam pernikahanmu. Maka para pelayan bangkit dan menyalakan lilin, sementara wazir mengeluarkan denah penataan kamar pengantin dan mengarahkan mereka apa yang harus dilakukan, sampai mereka telah mengatur semuanya dan mengembalikan posisi perabot kembali pada tempatnya, sehingga siapapun yang melihatnya tak akan ragu lagi bahwa memang seperti inilah penataan kamar di malam pernikahan.
Kemudian dia menyuruh mereka meletakkan serban Badruddin di atas bangku, di mana dia meninggalkannya, dan celana serta tasnya di bawah kasur. Lalu menyuruh putrinya membuka pakaiannya sendiri dan pergi tidur. Seperti pada malam pernikahan, kata wazir. Nanti ketika dia menghampirimu, katakan padanya, kamu telah lama tertidur di dalam lemari, dan panggil dia untuk berbaring bersamamu. Lalu ajak dia terus bicara sampai pagi. Besok pagi kami akan menjelaskan semuanya kepadanya. Kemudian dia mengeluarkan Badruddin dari dalam peti dan membaringkannya di dalam lemari. Setelah itu dia melepaskannya dan melepas pakaiannya, meninggalkannya dalam kemeja dari sutra halus, sedangkan Badruddin masih tertidur pulas dan tidak mengetahui apa-apa. Saat itu berbalik dan bangun dan menemukan dirinya berada di dalam lemari yang terang. Dia berkata pada dirinya sendiri, pasti aku sedang bermimpi. Kemudian dia bangkit dan membuka pintu kamar, di mana dia mendapati berada di kamar di mana dia telah melewati malam pernikahannya, mulai ranjang, tirai, dan bangku di samping tempat tidur dengan sorban dan pakaiannya. Ketika dia melihat ini, dia bingung, kemudian maju sedikit, lalu mundur lagi berkata, sebenarnya aku ini sedang tertidur atau terjaga? Dan dia mulai menggosok keningnya dan bertanya-tanya, demi Allah, ini adalah kamar mempelai wanita yang ada di hadapanku. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya aku tertidur di dalam peti? Sementara dia berdebat dengan dirinya sendiri, putri wazir Jamilah mengangkat tirai ranjang dan berkata kepadanya, oh tuanku, maukah engkau masuk? Kamu sudah lama tertidur di dalam lemari. Ketika dia mendengar suara itu dan melihat wajahnya, dia tertawa dan berkata, ini tentu saja omong kosong, ini pasti mimpi. Kemudian dia masuk dan mendengus, berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi, yang justru membuatnya semakin bingung. Bahkan dia tidak tahu harus bagaimana. Saat itu dia memperhatikan sorban dan celananya dan membuka gulungan pakaian, di mana dia meletakkan dompet yang berisi 1000 dinar dan berkata, hanya Allah yang mengetahui, saya pasti berada di dunia mimpi. Kemudian kata Jamilah kepadanya, apa yang membuatmu berdiri termangu dan tampak bingung? Apa karena kau merasa bahwa malam ini bukan yang pertama kau berada di kamar ini? Dia tertawa dan berkata kepadanya, sudah berapa lama aku tidak bertemu denganmu? Allah telah menjagamu. Lalu Jamilah menjawab, Allah selalu menyertaimu. Engkau pergi keluar 1 jam yang lalu untuk melakukan sesuatu, lalu kembali. Apa kamu sudah lupa? Ketika Badruddin mendengar ini, dia tertawa dan berkata, ya, kamu benar. Tapi ketika aku keluar dari kamarmu, aku lupa, malah masuk ke dalam lemari dan tertidur. Kemudian aku bermimpi di mana aku menjadi seorang juru masak di Damaskus dan tinggal di sana selama 12 tahun. Lalu datang kepadaku seorang anak laki-laki, putra dari seorang hebat, dan bersamanya ada seorang pengawal. Di sini Badruddin meletakkan tangannya di dahinya dan merasakan bekas luka akibat lemparan batu yang membuatnya tercengang dan berkata, demi Allah ya Nona, ini pasti benar, karena di sini ada bekas luka terkena lemparan batu. Karena anak laki-laki itu melemparku dengan batu sehingga dahiku terluka, berdarah dan membekas. Jadi sepertinya itu benar-benar terjadi dan bukan mimpi. Atau mungkin aku hanya memimpikannya ketika kita berpelukan dan tertidur bersama. Sepertinya aku melakukan perjalanan ke Damaskus tanpa sorban dan tas, lalu bekerja sebagai juru masak di sana. Kemudian dia bingung berpikir sejenak dan berkata, demi Allah, aku juga memimpikan bahwa aku memasak biji delima lapis gula dan menaruh terlalu sedikit merica di dalamnya. Demi Allah, aku pasti tertidur di dalam lemari dan memimpikan semua ini. Ya Allah, kata Jamilah, katakan padaku, apa lagi yang kau impikan? Demi Allah, jawabnya, seandainya aku tidak bangun, mereka akan menggantungku di tiang kayu salib. Memangnya kenapa kok kamu akan digantung? Tanya dia. Dan Badruddin menjawab, karena kurang merica pada masakan biji delima lapis gula, dan sepertinya mereka juga menghancurkan kedai dan peralatan masakku menjadi berkeping-keping. Lalu mereka menangkapku dan memasukkanku ke dalam peti. Kemudian mereka memanggil seorang tukang kayu untuk membuat kayu salib dan akan menggantungku di atasnya. Tapi alhamdulillah ternyata semua ini hanya mimpi. Jamilah tertawa dan bersandar ke dadanya. Lalu Badruddin membelai rambutnya. Kemudian dia berpikir lagi dan berkata, demi Allah, aku masih belum yakin bahwa semua ini kenyataan, karena semua yang terjadi pada diriku sudah menjadi kehendak Allah. Kemudian dia berbaring dan melewatkan malam dalam keadaan bingung dan berkata kepada dirinya sendiri, aku sedang bermimpi dan sekarang aku sudah bangun. Di pagi hari ketika pamannya Syamsuddin masuk dan memberi salam kepadanya, ketika Badruddin melihatnya, dia berkata kepadanya, demi Allah, bukankah dia yang memberi perintah untuk mengikatku dan menghancurkan kedaiku
dan aku akan menggantungku di kayu salib. Dan semua itu hanya karena masakan biji delima lapis gulaku yang kurang merica. Wahai anakku, jawab wazir, ketahuilah bahwa kebenaran telah terkuak dan apa yang tersembunyi telah terungkap. Engkau adalah putra adikku Nuruddin Ali, dan aku melakukan semua ini padamu untuk memastikan bahwa engkau memang benar-benar dia yang telah berbaring dengan putriku pada malam pernikahannya. Sebenarnya aku belum yakin awalnya, sampai aku melihat sendiri bahwa engkau mengenali ruangan ini. Begitu juga dengan pakaian, sorbanmu dan dompet dengan gulungan tulisan tanganmu dan tulisan tangan Nuruddin. Karena aku belum pernah melihatmu dan tidak mengenalmu, dan aku juga membawa ibumu bersamaku dari Basrah. Begitu dia selesai bicara, mereka saling berpelukan dan menangis karena kegembiraan yang berlebihan. Kemudian wazir berkata kepada Badruddin, "Hai anakku, ini semua terjadi karena perselisihan antara aku dan ayahmu." Dia kemudian menceritakan semua yang terjadi di antara mereka dan bagaimana ayahnya Nuruddin pergi ke Basrah. Setelah itu dia memanggil Aqib, dan ketika Badruddin melihatnya, dia berseru, "Ini dia yang melemparkan batu ke arahku." Kata wazir, "Ini adalah putramu." Dan Aqib berlari ke ayahnya dan memeluknya. Keduanya tak bisa berkata karena air matanya telah membanjiri wajah mereka. Dan pada saat yang sama, ibu Badruddin datang dan memeluknya. Kemudian mereka menangis dan menceritakan kepadanya apa yang menimpanya sejak kepergiannya. Dan dia menceritakan apa yang telah dia cerita, dan mereka bersyukur kepada Allah yang Maha Tinggi atas pertemuan mereka. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar cerita ini dari mulut Wazir Ja'far, dia takjub dan berkata, "Seharusnya cerita-cerita ini ditulis dengan huruf emas." Kemudian dia membebaskan budak Ja'far, dan pemuda yang telah membunuh istrinya diberi tunjangan bulanan yang cukup untuk memudahkan hidupnya. Selain itu, dia memberinya salah satu budak perempuannya untuk dijadikan istri, dan dia menjadi salah satu sahabatnya. Sekian dulu kisah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.